Oke, selamat datang di presentation OneTech yang ke-82. Di sini gue mau bahas soal color distribution ya. Yang recently setahun terakhir gue baru pelajari ya lewat research dan ngobrol sama teman-teman gue juga ya gitu. Jadi mungkin kalau kedepannya akan ada update atau mungkin lu ngerasa kayaknya salah nih bang atau lebih bener gini mau koreksi silakan ditambahin ya. Tapi gue rasa ini penting untuk dibagiin karena ini sebenarnya simple tapi cukup signifikan efeknya ya. Jadi gini, distribution itu. Jadi di warna itu teorinya kan ya ada color harmony ada ini. Tapi kita spesifik untuk bahas soal primary color, secondary color, sama accent color gitu ya. Nah, primary, secondary, accent. Nah, apa tuh ya? Primary itu yang jadi main ingredient dari keseluruhan kanvasnya ya. Kayak gitu, main moodnya gitu. Secondary yaitu supportingnya ya gitu. Tetap besar, tapi apa ya, nggak sebesar primary pastinya lah ya gitu. Karena dia ya secondary gitu. Terus aksen ini bener-bener perintilan kecil yang supporting gitu ya. Nah, sembari jelasin, gue bakal tunjukin dengan contoh ya. Misalnya karakter desainnya Genshin nih gitu. Nah, ini ada Yunjin. Nah, majority of warnanya itu pasti didominasi sama warna ini nih. Warna si ini nih, hitam ya. Hitam agak agak ke apa ya, tapi gitu ya, hitam itu nggak mentok hitam itu. Terus hair colornya juga gitu ya. Ditambah secondary colornya ini, rob putihnya ini gitu. Nah ini kan hitam putih dia bakal nge-create ya kontras ya, apa perbedaan warna yang lumayan signifikan gitu. Nah habis itu di support sama aksen-aksen ya, tuh. Aksen-aksen kecil ya kayak pitanya, terus ininya. Nah bisa dilihat ini warnanya tuh bakal banyak banget gitu ya berwarna-warni patternnya gitu tapi sifatnya dia itu action gitu sifatnya tuh dia kecil-kecil dan nyebar gitu jadi nggak terlalu merusak gitu ya karena dominasi siluetnya tuh di cover sama yang primary ini sama secondary ini juga gitu. Nah kita breakdown lagi saya Barbara dari Genshin lagi gitu ya warnanya tuh disupport sama ya dominasi baju putih ininya ya terus hairnya juga blonde gitu blonde agak agak low saturation gitu ya terus di cover sama secondary ini secondary si warna biru tua ini gitu nah baru di support sama aksen-aksen kecil ya kayak gold gold gini nih ya, kayak gitu jadi distribusinya sekali lagi ininya besar banget nih ya putihnya besar banget di support sama ini nah habis itu di aksen-aksenin sama gold gold gini begitu juga dengan Furina nih ya nah di Furina majority of warnanya didominasi sama dark dark blue color ini ya, gitu. Nah, Florina kan ada dua versi ya, gitu. Ini versi yang darknya lah ya, yang usianya ya. Gitu. Nah, habis itu disupport sama hair colornya yang makan porsi cuma sedikit gitu ya. Terus aksen-aksen ya, kayak emas-emasnya lagi gitu ya. Emas-emasnya putihnya sedikit, nah, biru biru terangnya sedikit gitu ya. Jadi semua tuh ngikutin pola yang sama. Ada warna yang ngecover sebagian besar karakternya, disupport sama warna alternate-nya, yaitu ya paling cuma satu atau dua aja gitu. Terus sisanya aksen nyebar gitu, aksesorisnya. Karena Genshin kan aksesorisnya banyak ya. Tuh, ini kita ke Yamiko. Yamiko sih emang udah standar baju Miko Jepang ya, selain selain Maiden Jepang yang asli ya gitu. Cuma ya di modified ya supaya jadi karakter yang menarik gitu ya. Di kalamba pattern-patternnya, tapi ya base-nya selain Maiden Japan ya, kayak gitu. Nah, ini didominasi sama dua warna aja ya gitu. Ini merah, habis itu putih, nah habis itu disupport sama secondary keduanya lagi nih ya. Ini nih, yang warna coklat gelapnya ini gitu. Sama rambut pinknya gitu ya. Jadi distribusinya itu kayak gitu. Habis itu sisanya nyebar ya.
aksesoris, terus pattern gitu nyebar. Jadi warna tuh boleh banyak, tapi harus dipikirin ya, distribusi dominannya ya bermain di ini aja nih, di primary, secondary, sama action. Nah action boleh satu atau banyak gitu. Nah, contoh yang lebih ekstrim lagi itu Mika Picasso ya. Nah, ini kan dia main warna banyak banget gitu kan ya. Ini mungkin aja melanggar fundamental ya, tapi kenapa tetap bagus gitu ya? Karena ini juga sebenarnya nggak melanggar sih ya. Ah, dominasi siluetnya kan karakternya gitu kan, dan karakter itu relatively nggak terlalu gimana ya, colornya ya ya udah ini gitu kan. Jadi dia simple dikelilingi rame gitu ya, simple dikelilingi ribet gitu ya. Makanya ini karakternya tetap terbaca dengan baik, tetap stand out kayak gitu tuh ya. Tapi bisa lihat Mika tuh main aksennya tuh bener-bener transisi warnanya tuh ya. Banyak sekali tuh ya. Bahkan ini mainin mainin apa sih? Color wheel-nya juga enak ya. Gitu kita cek ya. Misalnya ini dari biru, terus dia ke hijau, terus dia ke kuning, ke oranye, terus ke merah tuh. Habis itu balik udah ungu nggak ada ya, ungu nggak ada. Ya udah. Nah, jadi dia tuh start dari sini nih, dari color wheel sini, dia muter. Muternya tuh bukan dengan gradasi smooth gitu ya, tapi transisi warna yang gradually dari sini muter ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, data satu lagi ini Addan. Ya, Addan. Nah, gua nggak beda gambar satu-satu, tapi kita lihat aja ya apa secara thumbnail tuh ya. Secara thumbnail ini tuh mainin dominasi warna yang besar-besar banget ya gitu. Ini didominasi sama warna warna ininya nih, greennya ini kan. Nah ya, ini didominasi sama blue sama rednya ini kan tuh. Nah ini mainin color harmony kan, dia start dari sini nyebrang ke sini tuh ya, komplementer gitu. Nah ini biru sama putih. Nah kayak gitu tuh. Jadi secara secara pembacaan gitu ya, kita kita coba bedah secara keterbacaan gitu. Saturation, true. Nah kayak gini tuh ya. Secara keterbacaan ini secara siluet terpisah dengan baik gitu. Habis itu secara color ya, secara color juga tuh ya. Ada warna dominan ya, paling enggak dua dua yang saling saling beradu atau kontras. Tapi kalaupun nggak dua ini kayak ini kan dominasinya biru tuh ya. Dominasi biru nih. Nah, kayak gitu tuh. Ya, jadi memang color itu kompleks ya gitu. Nggak cuma sekedar kita ngerti cara cara kerjanya terus eh, langsung ngerasa bisa gitu ya. Emang harus banyak eksperimen gitu ya. Nah gitu, tapi salah satu distribusi yang paling apa ya, mudah dimengerti ya menurut gue ini, primary, secondary, actions ya. Sekali lagi primary adalah dominannya ya, dominannya tuh didominasi sama warna apa gitu. Habis itu secondary yaitu supportingnya. Nah habis itu action tuh yang beneran satu atau nyebar banyak kayak Mika gini nih ya, kayak gitu bisa tuh. Oke, semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.